Tiga. Halo Bu, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 10, izin untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Ridho Asanda Papahan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23010. Perkenalkan nama saya Christopher Saribu dengan NIM 11S23005. Perkenalkan nama saya Joshua Sudi Primus Anda dengan NIM 11 2030. Saya Rama Pasaribu dengan NIM 11S23016. Perkenalkan, saya Rara Sibuan dengan NIM 11S23049. Nah, jadi sebelum mempresentasikan, kami akan menjelaskan terlebih dahulu tugas kelompok 10, yang mana tugas kelompok 10 adalah untuk membuat aplikasi pemesanan laundry otomatis. Yang mana studi kasusnya di sini ada mahasiswa yang tinggal di kos, yang sering kesulitan mengatur waktu untuk mencuci pakaian. Dan kita diminta untuk membuat aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memesan layanan laundry dengan penjemputan dan pengantaran otomatis. Nah, di sini pertama-tama saya akan share screen dulu. Nah, ini adalah laporan yang sudah kami buat. Pertama-tama untuk menyelesaikan tugas ini, kami harusnya mengidentifikasi pengguna dulu. Yang mana di sini sudah kami identifikasi penggunanya adalah mahasiswa yang berusia 18 sampai 25 tahun yang tinggal di kos, yang memiliki jadwal kuliah yang padat. Kemudian pekerja kantoran yang berusia 25 sampai 24 tahun yang memiliki pekerjaan penuh waktu mencari layanan laundry yang cepat dan efisien. Dan yang selanjutnya adalah pemilik usaha laundry yang memiliki usaha laundry dan ingin memperluas jangkauan serta efisiensi bisnis mereka. Yang kemudian ada tahap selanjutnya adalah riset. Yang mana metode riset yang kami pakai adalah survei online. Untuk surveinya sendiri, berikut adalah hasilnya. Ada 10 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah seberapa sering Anda mencuci pakaian dalam seminggu? Nah, eh, pengguna yang kami berikan survei menjawab eh, me- menjawab bahwa mencuci pakaian dengan frekuensi yang bervariasi. Ada yang mencuci sekali seminggu, ada yang 2 kali, atau bahkan jarang mencuci sendiri dan lebih sering menggunakan layanan laundry. Yang kedua, apa kendala utama yang Anda hadapi saat mencuci pakaian atau menggunakan layanan laundry? Nah, jawaban mereka adalah beberapa kendala yang dihadapi yaitu pakaian sulit kering karena cuaca yang dijawab oleh Jeremy Manulang. Kemudian tidak ada waktu untuk mencuci yang dijawab oleh Wahyu Semanjorang. Kemudian pakaian tidak bersih yang dijawab oleh Bunga Sitorus dan risiko pakaiannya menjadi rusak yang dijawab oleh Joy Kristoro Truli. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika menggunakan laundry, apa alasan utama Anda memilih layanan tersebut? Nah, jawaban mereka adalah karena layanan laundry itu hemat waktu dan lebih efisien yang diberikan oleh Wahyu dan Bunga. Kemudian praktis dan tidak perlu repot mencuci sendiri yang diberikan oleh Joy dan Jeremy. Dan dijamin bersih dan kering yang diberikan oleh Jeremy Manulang. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda tertarik menggunakan aplikasi untuk memesan layanan laundry dengan sistem penjemputan dan pengantaran dan mengapa? Nah, mereka semua responden menyatakan tertarik menggunakan aplikasi pemesanan laundry otomatis karena memberikan kemudahan dan efisiensi dalam mengatur pencucian pakaian mereka. Yang kelima, fitur apa yang menurut Anda paling penting dalam aplikasi ini? Nah, para responden ingin memiliki fitur pemesanan cepat dan mudah, pelacakan status laundry, metode pembayaran yang digital, otomasi jadwal penjemputan dan pengantaran, potongan harga dan promo, serta tampilan aplikasi yang ramah pengguna dan mudah diakses. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara pembayaran yang paling nyaman bagi Anda? Nah, mereka menjawab, yang pertama adalah e-wallet, yaitu QRIS, Dana, OVO, dan lain sebagainya. Menjadi metode pembayaran paling disukai oleh responden. Yang kedua, transfer bank juga menjadi pilihan bagi sebagian responden. Yang selanjutnya adalah metode COD, yang hanya dipilih oleh satu responden sebagai alternatif. Untuk pertanyaan ketujuh, apakah Anda lebih memilih layanan Laundry Express? Yang mana kalau Laundry Express bakal lebih mahal atau yang reguler? Nah, sebagian besar responden lebih memilih layanan laundry reguler karena lebih ekonomis. Namun, ada juga yang lebih menyukai layanan ekspres jika membutuhkan pakaian dengan cepat, yang diisi oleh Bunga dan Wahyu. Untuk pertanyaan ke-8, apakah Anda lebih suka aplikasi berbasis mobile
atau web. Mengapa? Nah, 2 responden lebih memilih aplikasi berbasis web karena lebih fleksibel dan bisa diakses di berbagai perangkat. Dan 3 responden lebih menyukai aplikasi mobile karena lebih praktis dan mendukung notifikasi penting. Nah, ini mempengaruhi pilihan proyek kami yang mana pada akhirnya kami memilih yang mobile. Kemudian yang kesembilan, seberapa penting tampilan aplikasi yang simpel dan mudah digunakan bagi Anda? Nah, semua responden menekankan bahwa tampilan aplikasi harus simpel, menarik, dan mudah digunakan agar pengguna tidak kesulitan saat mengakses layanan. Beberapa responden menambahkan bahwa desain yang menarik juga meningkatkan kenyamanan dalam penggunaan aplikasi. Dan yang pertanyaan terakhir adalah, jika aplikasi ini tersedia, apakah Anda akan langsung menggunakannya? Jika ragu, apa yang membuat Anda mempertimbangkannya? Nah, sebagian besar responden menyatakan akan langsung menggunakan aplikasi jika tersedia. Namun ada juga yang mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas aplikasi sebelum menggunakannya secara berkelanjutan. Nah, itu adalah hasil dari riset kami. Untuk tahap selanjutnya adalah menciptakan goals-nya. Nah, di sini sudah kami buat goals. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan konsistensi UI UX-nya, yaitu dengan menstandarkan desain antarmuka untuk memastikan tampilan dan fungsi aplikasi tetap konsisten di seluruh halaman dan mengoptimalkan pengalaman pengguna dengan navigasi yang lebih intuitif dan mudah dipahami. Goals yang kedua yaitu meningkatkan performa dan responsivitas aplikasi, yaitu untuk mengurangi waktu loading dan meningkatkan kecepatan transaksi agar pengguna dapat berinteraksi dengan lebih lancar. Kemudian untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya aplikasi, tetap ringan dan responsif di berbagai perangkat. Goals yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman pengguna terhadap fitur, yaitu untuk menyediakan panduan interaktif atau tutorial onboarding untuk membantu pengguna memahami fitur-fitur utama dan memperjelas elemen-elemen yang masih membingungkan berdasarkan umpan balik pengguna. Yang keempat, mengoptimalkan fitur untuk memenuhi kebutuhan pengguna, yaitu melakukan evaluasi ulang terhadap fitur yang ada dan menyesuaikan berdasarkan kebutuhan pengguna yang teridentifikasi. Goals yang kelima adalah melakukan pengujian dan validasi lebih lanjut, yaitu melakukan pengujian dengan kelompok pengguna yang lebih luas untuk mendapatkan masukan yang lebih komprehensif. Nah, untuk tahap-tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Joshua. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang yang tahap selanjutnya dari kelompok kami, yaitu desain. Nah, desain itu adalah pembuatan wireframe atau seperti dalam konsepnya sketsa dari apa aplikasi dari laundry yang akan kami buat menjadi mockupnya nanti. Nah, baru selanjutnya itu ada yang namanya itu eh, prototype. Nah, prototype yang kami buat itu adalah dari Figma. Jadi prototipenya itu adalah lo-fi prototype atau prototype yang masih dalam pengembangan dan belum masuk ke dalam belum boleh dikategorikan menjadi hi-fi prototype yang bisa dipakai atas sebuah aplikasi. Nah, untuk lo-fi prototype ya, kami memakai Figma dengan nama dan dari itu nama aplikasinya itu Laundrygo yang sudah memiliki fitur login. Nanti bakal dijelaskan sampai dia fitur pembayaran dan juga on screen dan juga profil. Baru karena kami sudah melakukan simulasi mockup dari prototipe tersebut. Jadi kayak konsepnya eh, semua kemungkinan yang ada hampir semua kemungkinan yang ada dalam aplikasi tersebut sudah diimplementasikan di eh, mockup dari Figma ini. Nah, itu akan masuk ke dalam eh, pengembangan dari tes yang akan dilakukan nanti. Setelah sudah dilakukan dan juga sudah diberikan kepada kelompok orang Wesley dan kami memberikan kuesioner yang nanti bakal diterangkan oleh Rahel nanti untuk menjadi evaluasi dari aplikasi yang akan dilanjutkan ini untuk diproduksi. Nah, setelah itu kita masuk dalam tahap produksi. Nah, di mana produksi nanti bakal menjadi tahap eh, pelanjutan dari pengembangan evaluasi. Jadi konsepnya evaluasi yang telah kami dapat dari para kelompok WSB itu kami implementasikan lagi di mockup ini, di prototype Loka ini, dan sampai nanti ke prototype hi-fi sampai mereka testing lagi sampai mereka puas lagi, baru kita masuk dari ke produce lagi. Dan jika misalnya sudah melengkapi semua, maka produksi itu akan lanjut ke tahap pemantauan pengembangan. Sekian dari saya lanjutkan ke orang selanjutnya. Kita masuk ke desainnya di Figma. Jadi di sini Bu, saya akan menjelaskannya
secara langsung saja halaman per halaman tanpa menggunakan previewnya, karena kami sudah menyediakan linknya di laporan tugas kami. Nah, di sini tuh untuk halaman pertamanya, saat pengguna pertama kali membuka aplikasi itu akan muncul langsung logo dari Laundryku. Seterusnya, si aplikasi akan menyuruh si pengguna untuk memasukkan akun. Nah, di sini si pengguna disuruh untuk memasukkan email dan passwordnya, atau juga bisa menggunakan akun Google atau akun Apple dari si pengguna. Akan tetapi, jika si pengguna itu belum memiliki akun, si pengguna juga dapat mendaftarkan akun dengan cara mengklik daftar akun. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Baik Bu, sekarang saya akan jelaskan bagian dari aplikasi ini setelah login ke dalam aplikasinya. Jadi di aplikasi ini adalah homepage-nya yang berupa tampilan dari halaman utamanya. Di sini ada berisi saldo. Ini konsepnya seperti Shopee Pay. Lalu di bawah itu ada isi saldo. Ini berguna untuk mengisi saldonya. Di sini ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengisi saldo, yaitu dengan menggunakan bank. Lalu ada kartu kredit, dana, dan lain-lainnya. Lalu ada voucher yang berisi voucher-voucher atau diskon-diskon yang dapat kita gunakan untuk mengurangi harga order dari laundry kita. Lalu di bawahnya ada pengisian dari lokasi si pengguna. Jadi jika kita ingin mengorder dari laundry-nya, kita harus mengisi lokasi kita terlebih dahulu. Misalnya jika kita sedang berada di Laguboti, kita dapat menulisnya Laguboti. Lalu ada daftar harga barang. Yang pertama ada pakaian, yaitu 7.000 per kilo. Lalu ada sepatu 20 per pasang. Lalu ada boneka 7.000 per unit. Lalu yang terakhir ada tas 15.000 per unit. Setelah kita melihat dari daftar harga barangnya, kita dapat memesan atau dapat melakukan order dari laundry ini. Nah, di bagian sini, ini adalah data diri kita, nama dari si klien, lalu nomor teleponnya, dan data-data lain seperti jalannya, lokasinya, lalu ada nomor telepon aktif yang dapat digunakan pihak laundry untuk dihubungi, lalu tanggal penjemputan, lalu tanggal pengantaran. Lalu di sini kita mengisi daftar laundry kita, misalnya jika kita melaundry 3 kemeja, kita dapat mengisi 3 kemeja. Jika ada boneka atau tas dan sepatu lainnya, kita dapat mengisi di sini juga. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan dengan teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya setelah melakukan high fidelity prototyping, kami kembali melakukan riset kepada beberapa pengguna, yaitu dengan menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu 10 pertanyaan. Mana ini akan menilai pengalaman pengguna dalam skala 1 hingga 5, di mana 1 itu sama dengan sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Dari 5 responden yang memberikan jawaban terhadap setiap pertanyaan, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan area yang membutuhkan perbaikan. Nah, baik, berikut juga sampai selanjutnya, sampai ke pertanyaan yang ke-10. Nah, berdasarkan hasil kuesioner yang kami buat, kesimpulannya itu adalah mayoritas pengguna atau responden merasa bahwa tampilan laundryku menarik dan mudah dipahami. Itu ditunjukkan dari perolehan rata-rata, yaitu 4 pada pernyataan 8. Nah, yang kedua, kelancaran transaksi dan operasi mendapatkan nilai cukup baik, di mana rata-ratanya itu 3,8, namun masih ada ruang untuk perbaikan dan responsivitas aplikasi, di mana ada perolehan rata-rata 3,2 pada pernyataan yang ke-7. Yang ketiga, beberapa pengguna masih merasa ada area yang membingungkan, di mana ada perolehan rata-rata 2,4 pada pernyataan keempat, menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, terutama dalam penjelasan fitur. Dan yang terakhir, kepercayaan diri dalam menggunakan aplikasi cukup tinggi, di mana perolehan rata-ratanya itu adalah 3,6. Namun, beberapa pengguna masih merasa perlu waktu untuk beradaptasi, di mana rata-rata yang diperoleh yaitu 3,0 pada pernyataan ke-6. Nah, rekomendasinya itu yang pertama, meningkatkan konsistensi tampilan dan fungsi, di mana
Ini akan berguna untuk memastikan pengalaman pengguna agar lebih lancar dan intuitif. Yang kedua, mengoptimalkan kecepatan dan responsivitas untuk meningkatkan kenyamanan dalam penggunaan aplikasinya. Yang ketiga, memberikan panduan atau tutorial interaktif. Nah, di sini akan membantu pengguna untuk memahami fitur yang tersedia. Yang terakhir, melakukan pengujian lebih lanjut, di mana dengan pengguna untuk mendapatkan masukan lebih spesifik terkait area yang dianggap membingungkan. Dengan implementasi berikut, diharapkan Laundryku dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan terhadap pengguna. Demikianlah Bu yang bisa kami presentasikan terkait tugas kali ini. Kami dari kelompok 10 memohon maaf apabila ada tutur kata kami yang salah pada saat penyampaian penjelasan terkait tugas ini. Terima kasih.